Syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini waktu New York, malam hari waktu Indonesia, kita dipertemukan walaupun secara virtual, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan dan ridha Allah dan tentunya juga kemanfaatan yang bisa menjadikan kita lebih baik di dalam keislaman maupun dalam kehidupan kita secara umum sebagai manusia. Terima kasih banyak kesempatan ini dari Asosiasi Islamic Studies dan International Relations International Islamic University, kalau nggak salah Yogyakarta ini yang kalau Mas Hasbi tadi itu. Saya ingin memulai dengan menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi di akhir dan awal tahun ini. Jadi tanggal 29 Desember tahun lalu, di Brookings Institute, salah satu think tank di Amerika yang cukup bergengsi dan cukup populer, bisa dilihat, itu merilis hasil survei tentang pandangan orang Amerika kepada Islam. Di tahun 2016 lalu, itu hanya 57% orang Amerika yang melihat Islam dengan pandangan positif. Dalam artian, hampir 50% bisa dibayangkan orang Amerika itu salah faham dan memiliki pandangan negatif kepada agama Islam. Nah, di tahun 2022 ini, dirilis tanggal 29 kemarin, Desember, ternyata sudah naik menjadi 78% orang Amerika melihat Islam secara positif, dengan pandangan positif. Artinya ada kenaikan dari 57% menjadi 78, 21% dalam masa sekitar 20 tahun itu. Dalam masa sekitar berapa ya? Dari 26, 8 tahunan. Ya. Artinya ada signifikan kenaikan itulah. Ada tentunya bagi kami yang tinggal di Amerika dan apalagi memang bergerak di bidang dakwah, berusaha meyakinkan saudara-saudara kita di sekitar kita bahwa Islam ini bukan ancaman, bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Ini cukup menggembirakan tentunya. Artinya saya mengakhiri tahun 2002 itu dengan sebuah kegembiraan. Artinya memasuki tahun baru dengan juga kegembiraan. Tiba-tiba di tanggal 31 malam, pas di malam tahun baru, di saat mata seluruh memandang ke Times Square sebagai pusat di mana acara tahun baru seperti ritual tahunan, puluhan ribu orang berkumpul untuk sekedar menyaksikan jatuhnya bola dunia itu. Tiba-tiba ada seseorang anak muda berwarna kulit putih, umur 19 tahun, asal dari negara bahagian Maine namanya, sekitar 5 jam dari kota New York. Itu datang ke Times Square dengan sebuah golok dan membacok 2 anggota polisi. Lalu kemudian mengaku sebagai mu'alaf, orang Islam. Saya besok harinya waktu pagi hari itu melihat berita ini, tiba-tiba hampir di seluruh media outlets atau media massa itu menyebut kata radikal Islam, Islamic radicalism, Islamic extremism, macam-macam lah, kira-kira semua terkait dengan Islam. Karena ada insiden pembacokan 2 anggota polisi di Times Square itu. Jadi bisa dibayangkan, Times Square itu kan pusat kota dunia ya. Boleh dikata itulah pusat kota New York atau Amerika. Kalau Washington itu kan hanya ibu kota saja, tapi sebenarnya nggak seramai New York. Dan kalau kita berbicara tentang New York, maka kita bicara tentang Manhattan. Kalau kita berbicara tentang Manhattan, ya Times Square lah itu pusatnya. Jadi pusat kota dunia di situ. Ini di tahun baru, di sebuah perhelatan akbar, hajatan akbar kira-kira begitu, media semua merilis, ya, covering. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku Muslim, mu'alaf, membacok polisi gitu. Nah ini kan bisa dibayangkan. Jadi dari berita yang menggembirakan 2 hari sebelumnya tanggal 29, dan kemudian kejadian tanggal 31 itu terbalik ya 90 derajat gitu.
Dari media massa satu-satunya yang sudah mulai mengatakan bahwa ada pandangan positif, Islam itu adalah kontribusi, dan orang Islam yang ada di Amerika memberikan kontribusi positif kepada negara ini. Tiba-tiba ada seseorang yang melakukan itu dan mengaku sebagai mu'alaf dan muslim. Nanti saya akan menjelaskan siapa orang ini yang membacok polisi, karena saya sudah ketemu beberapa kali. Kebetulan saya adalah chaplain di Departemen Kesehatan New York, jadi mengunjungi rumah-rumah sakit, dan saya memastikan ingin ketemu dengan anak ini yang kemudian ditembak dan harus dirawat di rumah sakit. Dan karenanya saya punya akses untuk berbicara, menggali informasi tentang siapa dia sungguh. Ya. Nah, apa yang kita dapatin dari semua ini termasuk tentunya pembakaran Al-Quran yang disebutkan tadi dan penyobekan Al-Quran di Belanda dan diinjak-injak oleh seseorang. Dari semua ini kira-kira apa yang bisa kita pahami atau kita simpulkan? Yang kita simpulkan adalah salah satunya bahwa memang Islamofobia itu nyata. Bahwa di saat-saat Islam sudah mulai naik di pandangan orang secara positif, pasti akan terjadi upaya-upaya kembali untuk merusak itu. Maka Islamofobia itu pertama adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya buktinya kan Anda bisa hidup di Amerika. Iya, betul, bisa hidup di Amerika. Dan di situ adalah memang sebuah paradoks yang terjadi, yang kami akui. Bahwa Amerika ini dengan segala kekurangan, termasuk fobia tadi itu, memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah bahwa kita orang Islam dan siapa saja merasa terjamin oleh konstitusi. Ya. Dan saya berani mengkritik pemerintah di Amerika. Dan saya tidak perlu misalnya dikriminalkan. Saya berani mengkritik. Bahkan waktu Donald Trump, ya nanti saya akan menyebutkan bagaimana kami berada di garda terdepan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Donald Trump, termasuk salah satunya adalah Muslims ban, ingin melarang orang Islam masuk Amerika ketika itu. Nah, saya ingin kembali sedikit karena ini kita berbicara tentang Muslim juga di Amerika. Salah satu hal yang selalu ditampilkan itu adalah bahwa Islam itu adalah agama baru, pendatang baru, dan karenanya tamu di Amerika. Nah, ini membangun asumsi-asumsi seperti ini kan ada makna tertentu. Bahwa Islam itu pendatang baru, imigran baru, dan hanya tamu di Amerika. Tanpa kita sadari sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya pelemahan yang berdasarkan kepada fobia itu juga. Nah, kenyataannya, dan ini saya mulai dengan ini, kenyataannya bahwa mungkin ini ada yang terkejut, tapi ini bisa dilihat dan akan didapatkan realitanya. Kenyataannya bahwa jauh sebelum bahkan ya sebelum Protestan agama Protestan muncul atau tercipta, itu Islam disebutkan sudah berada di bumi Amerika ini. Ada satu tulisan baru-baru ini, dan saya akan tampilkan ininya saja, judulnya. Mudah-mudahan saya bisa ini. Ya. Ini satu tulisan baru-baru ini ditampilkan, Muslims of Early America. Ini menyebutkan bahwa Muslim came to America more than a century before Protestants and in great numbers. Ini kan salah satu tulisan saja dan banyak tulisan-tulisan yang lain. Yang sesungguhnya bukan saja disebutkan bahwa Islam datang ke Amerika jauh sebelum orang-orang yang beragama Protestan, dan Amerika itu dikenal sebagai sebagai negara dengan penduduk agama Protestan, karena Katolik juga dianggap pendatang. Itu belakangan. Maka ketika dikatakan bahwa Amerika itu negara Judeo-Kristen, kata Kristen itu Protestan. Nah, kenyataannya sudah mulai sekarang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Islam itu berada di Amerika jauh bahkan ya sebelum orang-orang Protestan, dalam hal ini Columbus ya datang ke Amerika, bumi Amerika ini. Bahkan sekitar 20 tahun sebenarnya, 20 tahun sebelum agama Protestan tercipta, Islam itu sudah ada di bumi Amerika. Ada menyebutkan demikian. Nanti ada beberapa bukti yang bisa kita sampaikan. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa betapa Islam ini bukan sesuatu yang baru di Amerika. Tapi kan sebaliknya selalu tampilkan demikian. Ya. Jadi
diperkirakan bahwa Islam itu sudah mulai sampai di bumi Amerika yang sekarang disebut sebagai US. Saya tidak berbicara tentang Amerika Latin karena itu dari dulu. Karena Amerika Latin itu kan dari dulu, dari ketika Islam berkuasa di Spanyol, sudah banyak Islamnya di sana. Tapi saya berbicara tentang bumi Amerika ini yang disebut sekarang US atau mungkin North America termasuk Kanada lah, ya. Itu sudah mulai ada di bumi ini sekitar tahun 1492. 1492, dan ini jauh sebelum Columbus mendarat di bumi atau New Land, bumi yang baru itu. Ya. Satu hal yang disebutkan dari buku tersebut tentang kata California misalnya, yang banyak orang mungkin belum sadar ya. Tapi saya akan menampilkan lagi tulisannya di situ. Bagaimana ternyata kata California ini terlepas dari perdebatan tentang apa itu khilafah ya. Dan saya tidak akan membahas mengenai itu. Tapi kata ini sendiri, teman-teman semua ini bisa lihat di mana itu. Kata ini sendiri sebenarnya diberikan oleh orang-orang penjajah Spanyol ketika datang ke Amerika, yang ketika itu daerah bahagian California, ya daerah bahagian California itu dikuasai oleh apa yang disebut dengan Black Amazons. Kalau Amazon itu sekarang di Brasil ya. Nah, dulu di sini ada disebut Black Amazon. Itulah sebenarnya Native Americans. Orang asli Amerika itu. Dan ternyata ratunya itu bergelar Calafia. C-A-L-A-F-I-A. Calafia. Dan dari kata Calafia ini ternyata diambil dari Caliph. Dan Caliph itulah yang kemudian menjadi kata California gitu loh. Itu satu contoh saja. Ya, belum lagi kita menggali yang lain. Nah, saya menyampaikan ini teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengatakan bahwa Islam itu bukan baru di Amerika. Islam itu sudah ada di sini ya, jauh sebelum Columbus menemukan bumi Amerika ini. Bahkan ada catatannya sejarah mengatakan bahwa sudah ada beberapa mosquito dalam bahasa Spanish, ya, Spanyol, yang ternyata mosque, artinya masjid, itu ditemukan oleh orang-orang barat ketika datang ke sini. Dan wanita-wanitanya itu disebut sebagai wanita yang berpakaian menutup dan mirip dengan apa yang disebut dengan orang Spanyol Moorish, ya artinya orang Mur, ya orang-orang Maroko, orang-orang Islam lah kira-kira begitu. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini karena poin yang ingin saya sampaikan adalah ingin cuma memberikan argumentasi bahwa Islam itu bukan baru di Amerika Serikat. Belum lagi kita berbicara tentang budak-budak yang datangkan mulai dari tahun 1503 sampai 1000. Ya, nah, mulai dari situ budak-budak mulai datangkan dari Afrika Utara, dari Afrika ya, banyak dari Ghana, banyak dari Gambia ya. Salah satunya tadi foto itu orang Gambia ya. Kemudian datang ke Amerika Serikat. Bahkan ada nyanyian, ada namanya King Solomon yang terkenal di Amerika ini, ternyata itu adalah syair-syair yang ditulis oleh seorang Muslim dari Ghana yang bernama Ayub Sulaiman, tapi namanya kemudian diganti menjadi Ben Solomon ya. Akhirnya menjadi nyanyiannya menjadi Solomon gitu. Ya, ada juga di situ ya. Saya sebenarnya bisa tampilkan tapi supaya menghemat waktu saya tidak perlu tampilkan. Nah, jadi budak-budak dari Afrika kemudian datangkan ke Amerika Serikat, more than 60%, bahkan ada mengatakan sekitar 70%, karena Afrika ketika itu sudah mayoritas Muslim. More than 70% of those, ya 70% datang ke Amerika, dibawa ke Amerika itu beragama Islam. Tapi kemudian mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah, ya, bahkan dipaksa memeluk agama Islam, apalagi masih pengaruh ratu Spanyol yang mengambil alih kekuasaan Islam di Spanyol ketika itu dengan Inquisition. Maka itu berpengaruh juga bahwa orang-orang Barat kemudian memaksa budak-budak dari Afrika itu meninggalkan agamanya. Mereka tidak diberikan kesempatan ya untuk memperhatikan agama. Nama mereka diganti dari nama Muslim kemudian menjadi nama-nama yang lain. Nah, ini catatan-catatan sejarah sesungguhnya yang kemudian dibolak-balik oleh para sejarawan. Nah, untuk sekedar menutupi bahwa memang Islam itu agama baru, agama pendatang, agama imigran, ya tamu lah kira-kira. Kalau tamu itu kan tidak punya percaya diri gitu. Ya tidak bisa masak sendiri makanannya kan. Tidak mungkin tamu itu pergi ke dapur masak gitu. Ya duduk di ruang tamu, kalau dikasih teh ya minum, kalau enggak ya haus sendiri kan begitu. Nah, ini kan upaya-upaya pelemahan sesungguhnya. Belum lagi ada catatan yang lain di mana disebutkan dalam catatan sejarah bahwa Cheng Ho, ya ekspedisi Cheng Ho, Muslim Cina.
itu sudah sampai ke daratan Amerika, ya, dengan membawa begitu banyak orang. Bahkan catatan lain mengatakan ketika Columbus datang ke Amerika ini, itu awak-awak kapalnya banyak orang-orang yang Muslim secara tersembunyi, ya, dari Eropa itu. Ikut dengan Columbus itu, ya. Nah, semua ini kemudian membuktikan bahwa Islam bukan baru dan kemudian berkembang terus-menerus. Nah, jadilah kemudian Amerika merdeka dari Inggris, dan ternyata banyak yang kemudian mencatat dalam sejarah bahwa budak-budak dari Afrika ini itu ternyata jasanya luar biasa di dalam upaya memerdekakan Amerika dari Inggris. Karena mereka ingin merdeka juga kan. Maka jasa orang-orang Islam dalam memerdekakan Amerika ini tidak bisa dilupakan oleh Amerika. Ya. Ada seorang Maroko, saya lupa namanya, tapi disebutkan dalam buku itu, orang Maroko itu kan Afrika Utara. Ya. Maroko kemudian dia berhasil memperjuangkan kemerdekaan Amerika, maka dicatat oleh Amerika bahwa salah satu negara yang mengakui kemerdekaan pertama, ya, negara pertama mengakui kemerdekaan Amerika itu Maroko. Dan itu diakui oleh Amerika. Gara-gara seorang Muslim yang menjadi budak ketika itu. Nah, ini semua menggambarkan sekali lagi bahwa ada upaya-upaya membangun persepsi image untuk melemahkan posisi Islam di Amerika Serikat. Nah, belakangan kemudian jadilah Amerika, dan Amerika memang dikenal sebagai negara imigran. Ya, jadi semua orang pendatang di sini. Tidak ada yang bisa mengaku sebagai orang asli Amerika kecuali Native Indian American, yang orang Amazon, Black Amazon tadi itu. Ya, orang putih ini juga pendatang, cuma kebetulan datang dari Eropa. Saya juga pendatang, datangnya dari Bugis Makassar kan begitu. Tapi sama-sama di Amerika gitu. Maka Amerika ini memang the land of immigrant, dan tidak ada yang punya hak mengatakan I am more American than you. Saya lebih Amerika dari Anda. Ya. Siapa saja di Amerika ini, kalau sudah tinggal di Amerika, bahkan yang belum menjadi warga negara Amerika sekalipun bisa merasa Amerika kok. Karena memang Amerika itu welcoming the immigrant. Maka ketika terjadi kekacauan-kekacauan di negara-negara Muslim, termasuk Timur Tengah, datanglah orang-orang Islam dari Libanon, dari mana-mana. Mulailah tumbuh imigran ketika itu. Dari Turki ketika itu. Masjid pertama di Brooklyn, New York, itu Masjid Turki, ada di Brooklyn. Masjid pertama kemudian terbangun di Ohio di tahun 1700-an, gitu, dan seterusnya. Datanglah para imigran ini dari Timur Tengah. Kemudian ketika terjadi kekacauan di Asia Selatan, datang dari India, Pakistan, ya, termasuk ketika perang di Afghanistan, datang orang-orang Afgan, lalu kemudian terjadi perang di Bosnia, orang-orang Bosnia, dan seterusnya, sampai kepada Chechnya ketika itu termasuklah. Maka Islam di Amerika ini kemudian berkembang luar biasa dengan para pendatang itu sebelum terjadi 9/11. Sebelum terjadi 9/11. Dan sejak itu dikatakan ada sekitar antara 5 sampai 7, selalu mengatakan begitu, antara 5 sampai 7 juta orang Islam di Amerika. Itu sebelum 9/11. Ya. Nah, sampai sekarang ini pun orang masih selalu mengatakan ya antara sekitar itulah, masa tidak berkembang. Maka terjadilah kemudian 9/11. Disinilah kemudian kita memasuki isu Islamofobia. Jadi begini, ketika Islam sudah mulai datang dan berkembang, semakin visible, semakin kelihatan, masjid di mana-mana, orang Islam sudah mulai ada percaya diri menampilkan identitas, wanita-wanita pakai kerudung, ya. Kemudian bahkan ada sudah mulai running, ya, ikut dalam politik gitu, ya. Maka ada orang yang kemudian semakin ketakutan, semakin khawatir. Dan saya kira itu wajar-wajar saja. Awalnya wajar-wajar saja. Karena siapapun ketika kita berada pada posisi mayoritas, pasti ada kekhawatiran ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian mulai tampil gitu. Nah, kekhawatiran ini kemudian bertambah. Maka dilakukanlah berbagai cara untuk memburuk-burukkan Islam ini. Salah satu di antaranya adalah membangun image, dan ini yang paling penting. Media kemudian diutilize, dipergunakan secara maksimal. Satu contoh bagi teman-teman khususnya yang tentunya yang pernah belajar di dunia barat ini, ngambil S2 atau S3. Islamic Studies di dunia barat itu kan dulu, itu penamaannya 2. Biasa disebut dengan Middle Eastern Studies atau Orientalism, ya. Tapi dulu itu hampir nggak pernah ada Islamic Studies di universitas. Padahal belajar agama Islam gitu. Tapi nggak disebutkan sebagai Islamic Studies. 2 penamaan ini.
Middle Eastern Studies atau Orientalism. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak disebut Islamic Studies, studi Islam? Kenapa Orientalisme? Karena ingin ditampilkan bahwa ternyata Islam itu agama ketimuran. Berarti kalau ada timur, ada barat. Lalu siapa agama barat? Nah, itu yang biasa dikenal dengan Judeo-Kristen. Maka dulu Amerika ini kan dikenal dengan Judeo-Christian Nation. Maka agama barat itu seolah-olah apa? Yahudi dan Kristen. Nah, masalahnya, walaupun itu juga sebenarnya memalukan karena tidak ada agama yang datang dari barat, kan semuanya dari Yerusalem, dari timur semua. Nah, tapi diakui kemudian sebagai agama barat. Nah, masalahnya kemudian kata barat dan timur ini itu kan memiliki konotasi yang harus kita pahami. Apa konotasinya? Barat itu adalah penggambaran demografi, bukan geografi. Jadi bukan penggambaran belahan bumi, tapi penggambaran kelompok manusia. Siapa orang-orang barat itu? Yang lebih beradab, yang lebih pintar, yang lebih maju, yang lebih kuat, yang lebih kaya, yang kira-kira begitulah. Lalu selebihnya siapa? Ya orang timur. Orang timur itu siapa? Yang kurang beradab, yang terbelakang, yang bodoh, yang lemah, dan seterusnya. Maka ketika Islam dikategorikan sebagai agama timur, Oriental religion atau Orientalism, maka Islam itu agama orang yang terbelakang, kira-kira begitu. Spesifik lagi ketika dikatakan Islam itu agama Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Karena Timur Tengah itu tempatnya konflik. Maka agama itu adalah sumber konflik. Nah, ini semua bahagian dari upaya-upaya pembusukan. Sebagai bahagian dari wajah Islamofobia yang terjadi dari zaman dulu. Ya. Lalu kemudian berkembanglah peperangan-peperangan yang terjadi. Bapak dan Ibu, teman-teman semua tahu, peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini kan banyak yang being orchestrated, kan dilakukan oleh Amerika dan konco-konconya gitu. Amerika dan NATO di mana-mana gitu. Ya. Baik yang terjadi ketika Saddam melawan Khomeini ketika itu, Iran, Irak. Ya. Itu kan Amerika terlibat membantu Saddam Hussein ketika itu kan, melawan Khomeini. Tapi yang digambarkan di dunia barat itu Islam berperang. Maka Islam itu agama peperangan. Kemudian perang Afghanistan luar biasa. Amerika membantu mujahidin Afghanistan, termasuk mensuplai senjata kepada mujahidin, termasuk menjadikan anak emasnya Bin Laden ketika itu di Afghanistan melawan Uni Soviet. Amerika. Tapi ketika berperang di Afghanistan ini, yang digambarkan di Amerika bahwa Islam itu agama peperangan yang berbahaya gitu. Seolah-olah agama peperangan gitu. Padahal secara geopolitik dunia, itu kepentingan Amerika sebenarnya menjatuhkan Uni Soviet lewat tangan-tangan Afghanistan. Gitu. Tapi yang digambarkan di dunia barat, coba lihat itu Islam peperangan. Coba lihat dengan jubahnya, dengan pakaian Afgannya gitu, menjadikan orang di Amerika itu ketakutan gitu. Apalagi melihat cara-cara berpakaian orang Afghanistan, seolah-olah itulah mewakili Islam, kira-kira begitulah. Sampai kepada ketika terjadi peperangan Irak pertama, kedua, yang pertama tahun 91, ya, masuk Irak, masuk Kuwait, lalu datanglah Amerika Serikat, peperangan yang digambarkan di dunia barat dan di Amerika, Islam lagi sebagai agama peperangan. Jadi poin saya adalah bahwa Islamofobia ini dari dulu. Dan tentunya harus kita pahami bahwa secara akidah pun memang demikian kan. Kalau kita belajar Al-Quran itu, pasti kita pahami bahwa Nabi Adam pun ada lawannya. Ya, langsung berhadapan dengan iblis kan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan malak, dengan pembesar-pembesar kaumnya. Kemudian ke Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, Nabi Harun, Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Nabi Isa dengan pembesar Israel, pembesar Yahudi ketika itu, Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa Islamofobia itu adalah sesuatu yang baru. Tapi dari dulu. Ya. Sampai kepada terjadilah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan ketika itu. Mungkin Bapak dan Ibu ingat, ini terjadi sekitar tahun 2000. Ya. Karena kegagalan pemimpin mujahidin Afghanistan membentuk pemerintahan yang selalu antara mereka saling berperang, ya tentu ada intervensi luar di situ yang terjadi ya. Ya, karena ada upaya-upaya untuk tidak menjadikan Afghanistan ini stable.
Kenapa? Karena Afghanistan ini memiliki posisi geografis yang sangat strategis sekali. Afghanistan itu menghubungkan India, China, Afghanistan, Iran, ya artinya Timur Tengah, sampai kepada Asia Selatan gitu, ke Soviet juga. Maka sebenarnya siapa yang menguasai Afghanistan itu, maka dia memiliki kuku di situ. Ya. Maka tentu ada upaya-upaya untuk melemahkan agar tidak terjadi stabilitas di Afghanistan itu. Maka berhasillah kemudian Taliban mengambil alih pemerintahan di tahun 2000 itu. Oleh pemerintah Amerika, diminta agar Taliban menyerahkan Bin Laden ketika itu. Itu permintaan Amerika, diserahkan, dideportasi ke Amerika. Padahal dia bukan orang Amerika, dia orang Saudi seharusnya. Seharusnya deportasi ke Saudi, tapi diminta ke Amerika. Taliban nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia katakan, buktikan bahwa Bin Laden memang melakukan terorisme. Kalau ada buktinya, gitu, hitam di atas putih. Gitu. Karena ada nggak ada hitam di atas putih. Selama ini kan tuduhan saja bahwa Bin Laden melakukan ini, melakukan itu. Ya. Taliban minta bukti, nggak bisa dibuktikan oleh Amerika. Maka dia nggak mau. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian terjadi 9/11. 9/11 itu serangan kepada WTC. Runtuhlah gedung kembar di kota New York itu. Yang disebutkan bahwa Bin Laden yang menjadi komando, yang merancang semua itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sering saya sebutkan bahwa runtuhnya WTC ini kan jangan dianggap hanya meruntuhkan gedung yang sangat penting. Yang meruntuhkan gedung tinggi saja. Tapi itu gedung dengan simbolisasi yang sangat penting. Apa pentingnya? Karena itu adalah simbol kapitalisme dunia. WTC itu adalah simbol kapitalisme dunia. Dan kapitalisme itu bagi Amerika dan Barat itu adalah agama sesungguhnya. Dinun, lifestyle. Ya. Jadi gaya hidup kira-kira begitu. Karena semuanya adalah kapital gitu. Nah sekarang runtuh. Yang meruntuhkan siapa? Bin Laden. Dan Bin Laden dilihat mewakili Islam gitu. Kira-kira begitu. Nah sekarang Amerika sudah menemukan cara untuk meruntuhkan Taliban di Afghanistan. Karena Taliban diminta menyerahkan Bin Laden, nggak mau. Sekarang dianggap Bin Laden yang menyerang WTC. Maka masuklah kemudian Amerika ke Afghanistan. Afghanistan diduduki oleh Amerika sejak tahun 2001 ketika itu setelah 9/11. Ya. Sampai tahun 2022 kemarin. 21 kemarin. Nah intinya adalah begini. Islamofob ini saya tidak ingin mendetailkan lagi cerita tentang pendudukan Amerika di Afghanistan. Tapi saya kembali kepada Islamofobia. Ya. Saya menggambarkan semua ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa geopolitik yang terjadi dengan pendudukan Afghanistan, kemudian penyerangan ke Timur Tengah, masuknya Saddam ke Kuwait, kemudian masuknya Amerika ke Timur Tengah. Jangan lupa ada yang menggendong di situ, ada yang terikut di situ. Dan yang terikut adalah Islamnya. Islamofobia itu. Makanya Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika ketika Amerika ada di Irak ketika itu setiap memberikan instruksi kepada komandonya di Irak, itu ada ayat-ayat Bible yang ditulis gitu. Ayat-ayat Injil. Silahkan di Google itu pasti dapat. Jadi ada Islamofobia yang terlibat di sini. Maka saya ingin mengatakan, ya ini poinnya saya, bahwa Islamofobia jangan dianggap sesuatu yang baru. Jangan karena 9/11. 9/11 itu adalah memang puncak ya, penampakan Islamofobia karena betul-betul dahsyat. Saya mengatakan dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena Amerika tidak pernah bermimpi akan diserang sedemikian dahsyat oleh orang yang disebut sebagai teroris itu. Ya. Bayangkan Amerika itu kan kekuatan intelijennya tinggi sekali, kuat sekali. Lalat saja terbang di udara bisa ketahuan kok. Ini pesawat, bayangkan pesawat terbang ya dari satu tempat, kemudian menuju ke satu tempat, sudah mau menabrak gedung itu kok nggak nampak gitu loh. Bisa ditembakkan sebelum itu. Tapi kenapa nggak ditembak? Lalat saja bisa nampak gitu loh. Kekuatan intelijen Amerika luar biasa gitu. Nah, ini dahsyat luar biasa. Kedahsyatannya itu bukan sekedar itu, tapi merubah wajah dunia. Hubungan internasional tiba-tiba berubah. Definisi tentang radikalisme, tentang moderasi, tentang terorisme juga berubah gara-gara 9/11 itu. Kami Muslim di kota New York dan di Amerika Serikat menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Nah, ini semua adalah gambaran bahwa Islamofobia itu adalah an ongoing process. Jangan kita pernah merasa bahwa dengan selesainya 9/11, kemudian naiknya
Presiden Obama, tidak ada lagi Islamofobia. Jangan juga pernah mengatakan bahwa gara-gara Donald Trump kemudian terjadi Islamofobia. Buktinya sekarang Biden menjadi presiden, tiba-tiba saudari kita yang menjadi anggota Kongres namanya Ilhan Omar, itu dipecat dari Komisi Hubungan Luar Negeri. Komite Hubungan Luar Negeri. Salah satu komite di Kongres yang paling bergengsi. Karena disitulah kemudian dirumuskan tentang kebijakan luar negeri Amerika yang selalu double standard. Ya. Kenapa Ilhan Omar dipecat atau dikeluarkan dari komite itu? Bukan karena dia wanita, ada juga wanita yang lain kok. Bukan karena dia hitam, ada juga orang hitam yang lain. Karena dia Muslim gitu, itu aja. Dan kebetulan dia tegas gitu, berani ngomong. Dan ini menjadi sebuah ancaman, menjadi fobia bagi orang lain. Maka fobia ini adalah sesuatu yang berketerusan, berkesinambungan. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi, walau karihal kafirun. Dan Allah memakai kata yuriduna, itu fi'al mudhari' namanya. Itu continuous tense. Jadi present tense dan continuous tense. Jadi kata sekarang dan masa yang akan datang. Artinya fobia ini akan terus-menerus berlanjut. Gitu. Tidak berakhir dengan hanya pergantian presiden saja. Dan oleh karenanya harus kita sikapi terus-menerus itu. Bagaimana kita menyikapi sebelum sampai saya ke sana, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kira-kira apa penyebab faktor-faktor dari Islamofobia itu di Amerika? Tentu ada banyak ya. Tapi saya ingin menyebutkan beberapa hal saja. Yang pertama adalah bahagian dari historic phobia sebenarnya. Jadi ada kekhawatiran sejarah karena mereka sadar bahwa Islam itu pernah berkuasa di Barat sedemikian lama, 7 abad. Dan mereka membaca itu. Dan ini menjadi kekhawatiran besar ketika mereka melihat fenomena bahwa Islam semakin berkembang. Maka mereka khawatir bahwa Islam kemudian datang dan menjadi kekuatan besar. Maka ketika Donald Trump menjadi presiden, salah satu kata yang sering keluar dari mulutnya adalah bahwa Islam datang to taking over, mengambil alih. Maka ada fobia sejarah. Ini yang pertama menjadi faktor, dan itu kita akui. Yang kedua, memang ada ketidaktahuan, ada ignorance, kebodohan. Jangan dianggap bahwa kalau orang sudah hidup di Amerika itu kan pintar-pintar. Ini kalau teman-teman semua datang ke Amerika, coba keluar sedikit dari kota New York, New York bagian atas saja, orang-orang putih, yang mereka taunya cuma menggendong senjata. Karena senjata bebas gitu. Tapi mereka bodoh-bodoh gitu. Lebih pintar kita orang Indonesia sebenarnya. Otak kita lebih encer sebenarnya. Coba yang pintar matematika di Amerika itu siapa? Orang Asia itu. Orang Amerika sendiri sedikit buntu-buntu itu. Ya. Hanya karena kenapa? Hanya sudah merasa exceptional, sudah merasa istimewa. Karena merasa bahwa Amerika negara superpower, negara maju, negara kuat. Maka seolah-olah kalau sudah dikatakan Amerika apalagi yang putih merasa paling hebat. Ini yang harus kita sadar. Jadi mereka bodoh-bodoh semua tidak tahu. Nah termasuk Islam ini. Maka fobia itu definisinya apa? Fobia itu adalah irrational ignorance. Atau irrational fear. Ketakutan yang tidak punya dasar. Ya. Satu contoh ya. Saya beberapa tahun yang lalu itu pernah diundang oleh North Florida University. Jadi Universitas Florida Utara yang terletak sekitar 50 km dari gereja Pastor Jones yang dulu mau membakar Al-Quran di Florida itu. Saya diundang kemudian berceramah di universitas itu. Ketika saya ceramah, ada 5 orang di bagian belakang mengangkat spanduk. Lalu tulisan syariah. Lalu di bawah kata syariah itu darah mengalir kira-kira begitu. Jadi gambar darah gitu. Mau diusir oleh security. Saya katakan jangan, biarkan saja. Ya itu tidak mengganggu saya bilang. Nah setelah selesai, saya datangin orang itu. Saya salaman, saya tersenyum, saya tanya, how are you, apa kabar, thank you for coming gitu. Lalu saya tanya, itu seolah-olah saya nggak tahu, itu kata syariah apa artinya. Nggak ada, artinya pun nggak tahu gitu. Lalu saya tanya, Anda sudah membaca Al-Quran? Belum. Tidak ada yang pernah membaca Al-Quran. Ada yang pernah belajar Islam? Mungkin di internet saja. Nggak pernah ada yang membaca Islam pun dari internet. Dari 5 orang itu. Lalu saya tanya, pernah nggak ketemu orang Islam sebelum ketemu saya? Nggak pernah. Jadi rata-rata mereka yang ketakutan ini memang tidak tahu tentang Islam itu. Tidak tahu sama sekali. Maka ketidaktahuan ini menjadi tantangan bagi kami orang Islam di Amerika untuk memberitahu.
Ini bahagia dari kami. Mungkin di mute saja yang tidak bicara ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga tentu media. Ya, media. Media ini memiliki peranan yang sangat luar biasa. Ya. Karena media itu bisa menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Ya. Kalau ada seekor anjing menggigit orang itu bukan berita kan, tapi kalau orang menggigit anjing itu baru berita gitu. Ya. Begitulah kira-kira yang terjadi. Kontribusi orang Islam di Amerika ini luar biasa. Gitu. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu sekalian ke Chicago, gedung tertinggi di Chicago itu didesain sama orang Islam gitu, arsitektur Islam dari Pakistan gitu. Tapi itu kan nggak pernah diekspos oleh media gitu. Begitu ada orang yang seperti tadi terjadi di Times Square menusuk polisi, semua menjadi Islam gitu, menjadi Muslim. Gitu. Ya, ini media luar biasa gitu. Ya. Satu contoh ya, yang lain, kita orang Islam di kota New York itu mau membangun masjid dekat Ground Zero, dekat bukan di Ground Zero, tapi dekat Ground Zero. Dulu pernah heboh sekali. Dan media kemudian menyebutkan dengan kata Ground Zero Mosque, masjid Ground Zero. Nah, apa yang terjadi? Jadi ada media menyebutkan bahwa orang Islam itu membangun masjid dalam rangka memperingati kemenangan melawan Amerika gitu. Karena meruntuhkan gedung WTC, maka dibangunlah masjid itu. Marahlah orang Amerika. Jadi media ini luar biasa mempengaruhi persepsi dan kemudian membangun image yang sedemikian rupa dan menakutkan orang Amerika tentang Islam. Yang keempat sesungguhnya adalah politik ya. Ya, politik. Ini saya tidak berbicara tentang apa hubungan politik dengan agama. Karena ini ranah intelektual, ranah cendekiawan, silahkan didiskusikan. Di mana celah dalam hal hubungan antara agama dan politik. Yang saya maksudkan adalah bahwa di mana-mana saja kerap kali agama itu menjadi gandengan politik. Dan itu juga terjadi di Amerika. Donald Trump itu menang salah satunya karena gandengan agama gitu. Merasa mewakili agama yang paling konservatif. Ya. Sehingga dia Republikan dianggap konservatif. Padahal Donald Trump nggak pernah ke gereja gitu. Ya. Ditanya saya kan tinggal di Jamaica Queens ini. Dulu bapaknya Trump itu tinggal di Jamaica sini. Saya kebetulan temanan dengan pendeta gereja Presbyterian karena dia mengaku Presbyterian. Jadi saya dengan gereja Presbyterian itu dekat. Saya tanya pendetanya, dulu pernah nggak keluarga Trump? Nggak pernah, ada jamaah saya yang bernama Trump katanya. Ya Trump itu nggak pernah ke gereja gitu. Tapi mengaku paling konservatif dalam beragama. Dia pakai itu sebagai gandengan di dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Amerika. Maka politik ini seringkali menjadi sumber masalah bagi agama Islam di Amerika. Setiap memasuki musim politik, pasti para politisi, para kampanye itu akan menyebutkan lagi syariah, Islam, dan lain sebagainya. Ya. Nah. Kemudian yang kelima, memang teman-teman semua pada sekalian, Islamofobia ini sudah menjadi source of income, jadi sumber pendapatan. Jadi ada pihak-pihak tertentu, ada organisasi-organisasi tertentu di Amerika yang mendapatkan dana besar untuk sekedar memburuk-burukkan Islam ini. Mungkin kalau di Indonesia ada kata buzzer itu. Kalau di Amerika ada buzzer juga. Kalau di Amerika buzzernya ini ya nama besar gitu. Ya. Ya, kalau di Indonesia ada buzzer-buzzer kecil ya biasalah di Twitter, di Instagram gitu. Nah, di Amerika ini juga begitu. Tujuannya memburuk-burukkan itu Islam. Dan itu dananya luar biasa gitu. Ada satu YouTube ya, silahkan bagi yang ingin lihat nanti. Al Jazeera pernah melakukan investigasi tentang Islamofobia di Amerika. Silahkan. Jadi search aja Al Jazeera Islamofobia itu akan keluar. Itu detail sekali disebutkan di situ. Perusahaan siapa saja, organisasi siapa saja, orang-orangnya siapa saja yang mendapatkan dana besar ya dari upaya-upaya pemburukan agama Islam di Amerika ini. Ini sudah menjadi bisnis besar di Amerika. Fobia itu menjadi bisnis besar di Amerika. Ya. Nah tentu faktor yang terakhir ya, tidak kalah pentingnya juga ada faktor Islamnya, maaf, faktor Muslimnya. Ya, orang-orang Amerika banyak ketakutan kepada Islam ini karena kita orang Islam gagal menampilkan Islam yang sesungguhnya. Satu pertanyaan yang sering saya disampaikan oleh teman-teman Amerika. Dan ini pertanyaan sederhana tapi menusuk. Imam, artinya Ustadz. Nanti kalau suatu saat Amerika menjadi negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mayoritas penduduk Muslim Amerika ini Muslim. Kira-kira wajah Amerika ketika itu menjadi seperti negara yang mana sekarang? Negara Muslim mana? Mesir kah? Pakistan kah? Bangladesh? Indonesia kah? Yang mana?
Coba tunjukkan kepada saya, kata dia, negara Islam yang bisa menjadi contoh bagi Amerika kalau Amerika menjadi negara Muslim mayoritas. Ini kan satu pertanyaan yang sebenarnya menusuk. Artinya banyak ketakutan yang terjadi juga karena kita masih belum berhasil menampilkan Islam yang sungguhnya. Islam yang dianggap membawa kemajuan, kemakmuran, keadilan, ya, stabilitas politik. Ya. Ini kan stabilitas politik, kadang kalau ketua-ketua partai nggak mau senyuman, nggak senyum rakyat kita gitu. Nah ini kan apakah contoh yang baik itu? Ya, sementara di Amerika itu kecuali Donald Trump saja, ya Presiden Bill Clinton dengan Presiden Bush senior itu pernah ke Aceh loh dulu waktu tsunami. Sama-sama Republikan dengan Demokrat datang ke Aceh gitu. Itulah namanya stabilitas politik gitu. Maka sekali lagi umat ini harus berubah. Kalau mau merubah Islamofobi di Amerika, lakukan perubahan di negara-negara Islam. Jangan hanya memakai Islam saja, tapi kemudian esensi Islam itu tidak nampak dalam kehidupan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa yang kita lakukan dalam menghadapi realita Islamofobia ini? Karena ini akan terus-menerus terjadi. Jangan pernah menyangka akan berakhir. Ini akan terus-menerus. Saya tidak pernah merasa Islamofobia akan berakhir dengan pergantian presiden saja, enggak. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita umat Islam harus tetap punya self-confidence. Maka kami orang Islam tidak akan berkecil hati sebesar tantangan apapun yang kami hadapi. Karena kami yakin bahwa kami mewakili kebenaran dalam arti yang sesungguhnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pamannya didatangi oleh pembesar Quraisy, kemenakan kamu Muhammad mau ngapain itu? Mau jadi kaya kita jadikan paling kaya, mau jadi raja kita jadikan raja. Mau mengawini orang yang paling cantik, wanita yang paling cantik kita dapatkan yang paling cantik. Apa kata Rasulullah setelah diberitahu sama omnya Abu Talib? Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan tanggung jawab ini. Kira-kira begitu. Kami punya sikap yang seperti itu. Sebab kalau kita setengah-setengah hati di dalam mewakili, ya, mengimani dan mewakili Islam ini, jangan pernah bermimpi ingin menjadi dai. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Saya termasuk orang yang mendorong orang Islam di Amerika, pushing them, mendorong mereka untuk menjadi a part of the larger community, menjadi bagian dari komunitas besar Amerika ini. Jadi jangan sudah tinggal di Amerika, bahkan paspor sudah ganti paspor Amerika, tapi masih merasa tamu di Amerika. Ini orang Islam yang begitu, punya mentalitas. Termasuk kita orang Indonesia ini. Dan kita orang Indonesia, Muslim Indonesia di Amerika itu kecil. Kecil sekali. Ya. Bayangkan ya, masyarakat Muslim Bangladesh di kota New York itu sekitar 100.000 orang. Kebetulan Masjid Jamaika Muslim Center yang saya pimpin itu Bangladesh. Banyaknya. 100.000. Kita orang Indonesia itu maksimal paling banyak 3.000 orang saja. Jadi kecil. Dan terkadang sudah hidup puluhan tahun, seperti saya sudah 25 tahun kalau nggak salah di Amerika dari 96 ya. Tapi masih merasa saja tamu di negara ini. Gitu. Loh, kapan merasa jadi orang Amerika? Gitu. Dalam artian yang positif ya. Positif. Dalam arti mengambil bahagian dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam segala lini kehidupan, kita harus menjadi bagian dari Amerika. Hanya dengan itu orang Amerika akan merubah persepsinya. Oh, ternyata orang Islam juga Amerikan ya. Mereka juga orang Amerika gitu. Mereka bukan tamu. Mereka bukan benalu di negara kita. Gitu. Mengambil hasil Amerika kemudian pulang. Gitu. Jadi ya, kan ada orang-orang pendatang itu jadi benalu di negara orang. Gitu. Mengambil semua hasil sumber daya alam, kemudian pulang. Terjadi kerusakan alam, tinggalkan begitu saja. Ya. Semua keuntungannya dibawa ke negara mereka. Sementara kita orang Islam itu mau di Amerika, bahkan menjadikan Amerika lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, kenapa begini? Karena Al-Quran sendiri mengatakan begini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kata minhum itu penting dicatat. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, sekarang kan bukan rasul, dai. Maka dai itu harus menjadi bagian dari masyarakat. Makanya jangan datang ke Amerika mau berdakwah tapi kemudian bawa cara pandang Islam yang di kampung kita gitu nggak jalan kalau di Amerika itu. Itu nggak benar. Sama di sini imam di Amerika ini kan masih 70% impor imam, bahkan 80% itu masih imam impor. Seperti saya, kan saya diimpor ini. Jadi imam impor gitu. Nah, kita diimpor kemudian bawa juga cara berpikir yang impor gitu. Padahal kita sudah hidup di Amerika. Cara ngomong kita juga masih ngomong Bugis Makassar, kan kebetulan dari Bugis Makassar itu. Enggak laku lah di New York itu. Maka ini penting sekali nih, menjadi bagian dari masyarakat luas Amerika ini. Ya. Nah, jadi sangat penting sekali. Tentu yang ketiga ya,
menghadapi Islamofobia ini kita harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia global, ya. Dan ini juga termasuk teman-teman Bapak dan Ibu sekalian di Amerika ini harus di Indonesia harus sadar bahwa dunia kita sekarang dunia global itu. Dan dunia global itu cirinya minimal dua yang saya sebutkan. Pertama adalah terjadi terjadi interconnected. Jadi ya udah. Iya. Jadi terjadi Tahu ngapain. Ya. Jadi terjadi interconnectedness. Terjadi relasi yang sangat dekat di antara semua elemen masyarakat dunia itu. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Jangan menyangka ketika anak-anak kita masuk kamar, mereka tidak sedang berada di Afrika, berada di Eropa, berada di Cina, berada di mana-mana. Dengan kemajuan teknologi dan dunia informasi sekarang ini, kita hidup dalam dunia yang satu rumah gitu. Ini yang saya istilahkan dengan interconnected. Ya. Maka jangan sampai kita merasa kita mah hidup di kampung saja, nggak ada hubungannya dengan Amerika. Yo jangan dulu. Saya di kota New York, kadang duluan tahu apa yang terjadi di kampung-kampung di Indonesia ketika terjadi tengah malam ya, dibandingkan teman-teman di Indonesia sendiri. Kenapa? Wartawan mengupload di internet jam 12 malam. Ya orang-orang Indonesia tidur, kami baca di sini. Duluan kami tahu apa yang terjadi di Indonesia. Maka kita harus sadar itu, bahwa kita sekarang ini sedang terjadi interconnected, ya, relasi yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua juga terjadi kompetisi yang luar biasa. Dan kompetisi harus disadari dalam segala hal, ekonomi, dalam politik, dalam budaya. Ya. Kita terkadang orang Islam di Indonesia itu kan mengeluh, kenapa budaya Barat, budaya Hollywood masuk di Indonesia. Ya, itulah bagian dari dunia global. Seharusnya kita tidak mengeluh, tapi kita harus mampu, berani, dan mampu untuk berkompetisi. Kompetisinya apa? Buat film-film yang bisa menembus bumi Amerika gitu. Jangan film Amerika masuk Indonesia, film Indonesia masuk Amerika. Jangan film Bollywood masuk Indonesia, film Indonesia masuk Bollywood gitu. Bisa nggak? Itulah dunia global gitu. Terjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Maka umat ini tidak akan bisa menyelesaikan Islamofobia kalau kita tidak punya jiwa kompetitif yang tinggi. Dan Al-Quran semuanya kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Itu kan bagian dari kompetisi. Wasari'u, bergegas, itu kan kompetisi. Seolah-olah kita ini sedang berlomba untuk berlari gitu, masuk ke dalam surganya Allah. Sebelum masuk surga tentu kita membangun dunia ini kan begitu, kompetisi. Nah, sayangnya kita ini orang Islam sekarang hanya terkadang pintar mengeluh dan marah gitu. Kita pergi umrah, kita pergi haji, beli oleh-oleh tasbih gitu. Karena belinya di Mekah, wah pasti berkahnya banyak nih. Walau pulang ke kampung, begitu buka, made in China. Padahal kita marah kepada Cina sebagai negara komunis kan. Tapi kita beli tasbihnya di Mekah. Itulah dunia kompetisi sekarang ini. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan, harus membangun jiwa kompetitif. Harus mampu, berani berkompetisi dan harus menang. Nah tentu yang terakhir sekali, bagi kami di Amerika, alhamdulillah, bahwa masjid-masjid, institusi yang kami dirikan itu bukan sekedar tempat sujud rukuk saja. Tapi menjadi elemen-elemen kecil dalam membentuk masyarakat yang Islam. Suatu ketika kalau berkunjung ke kota New York, silahkan jalan-jalan di kampung kami di Jamaika sini. Jamaika itu bukan negara ya, itu nama kampung di kota New York. Itu alhamdulillah sudah sekitar 70% orang Islam. Ya. Jadi toko-toko Islam di mana-mana, restoran halal di mana-mana. Ya juga di taman-taman dekat rumah saya, taman ini itu yang nampak wanita-wanita pakai jilbab, alhamdulillah. Jadi kita nggak khawatir gitu. Maka institusi yang kita dirikan itu bukan sekedar sujud rukuk, tapi bagaimana kita menjadikan masjid, kata masjid itu sebagai tempat di mana kita hadir untuk taat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan gitu. Jangan ada gedung mewah tapi tidak ada ketaatan kepada Allah gitu. Ya, bisnisnya tidak ada yang Islami, ya. Pakaian orang-orang juga tidak ada yang honorable gitu ya, terhormat sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Maka itu yang kami lakukan di sini, membangun institusi bukan sekedar untuk tempat sujud rukuk dalam arti fisikal, tapi sujud rukuk dalam arti kehidupan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya insya Allah kami optimis bahwa Islam di Amerika ini akan berkembang terus-menerus, dan sering saya mengatakan bahwa perkembangan Islam di Amerika itu unchallenged. Mungkin ini kata agak sedikit berlebihan ya, tidak terhalangi. Bisa diganggu-ganggu lah, tapi tidak dihalangi, tidak bisa dihalangi lagi. Kenapa? Karena semakin dihalangi semakin naik kok.
Itulah ketakutan kemarin di akhir tahun itu ketika Brookings Institute menyampaikan bahwa 78% orang Amerika udah mulai melihat secara positif, orang semakin takut. Kenapa? Orang Amerika ditakut-takutin saja banyak yang masuk Islam, apalagi sudah mulai melihat Islam positif. Kira-kira gimana gitu? Ya. Saya contoh saja di kota New York ini kan 10% penduduknya agama Islam. Dari 10 juta penduduk kota New York, itu sekitar 1 juta orang Islam. Ya, 10%. Ada sekitar 300 masjid. Ada 19 sekolah full time Islam. Sekolah Islam yang full time ya, dari kanak-kanak sampai SMA, ya. Kemudian di sekolah umum, ini bukan sekolah Islam, sekolah umum. Itu 14% muridnya agama Islam. Makanya kita liburkan Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu libur. Dan sekarang makanan halal masuk ke sekolah-sekolah umum di Amerika Serikat ya. Di kepolisian ada sekitar 1.300-an NYPD, polisi beragama Islam. Makanya ada Jumatan di kantor kepolisian itu ada Jumatan. Ya, jangan heran di kantornya, di aulanya itu ada Jumatan setiap hari Jumat gitu ya. Ya, demikian juga kalau ke kota New York halal food di mana-mana gitu, di Manhattan. Di sudut-sudut jalan halal food di mana-mana gitu. 70% yang menjual makanan di pinggir jalan di kota New York itu adalah halal food. Dan ini bagian dari dakwah kita. Bahwa kata halal itu adalah syariah dan syariah itu tidak melakukan, justru syariah menjadi kontribusi positif bagi Amerika. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya pas jam 9 ya. Ya, selebihnya kita pakai untuk dialog dan diskusi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Samsi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita kurang lebih sejam ini mendapatkan banyak pengalaman ya, sharing pengalaman dan ilmu dari Ustadz Samsi ya, yang sudah 20 tahun di Amerika Serikat, begitu merantau dari Makassar. Ini kebetulan Ustadz Samsi, saya juga dari Makassar Ustadz ini. Siap. Kampung sama Ustadz Samsi nih, orang Bulukumba saya. Oh gitu ya. Bulukumba Barat tapi dekat Pantaeng. Kalau Ustadz Samsi di Kajang ya. Iya. Kajang guna-gunanya lebih kuat. Ini kajang hitam atau kajang luar nih, Ustaz? Hitam. Oh, hitam. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 pertanyaan ya. Kita insya Allah masih ada 30 menit untuk sesi diskusi. Dan ini sudah ada 3 yang bertanya, yang akan tangan. Yang pertama yang akan saya persilakan dari Pak Nasruddin dari NTB. Silakan. Pak Nasruddin, silakan. Ya, sebentar, lagi ada nih. Belum masuk. Ya, mungkin kita persilahkan yang lain dulu ya. Pak Nasruddin masih ini kayaknya. Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya ingin tanya yang tadi sempat disinggung-singgung oleh Ustadz mengenai salah satu dari cara kita mengatasi Islamofobia itu adalah menampilkan identitas Amerikanya gitu, bahwa Islam itu Muslim itu bukan lagi pendatang. Tapi saya jadi penasaran bagaimana dengan Native American sendiri yang sudah Muslim, Ustadz? Atau jangan-jangan tidak ada itu istilah Native Muslim gitu? Apakah karena Muslimnya itu majority adalah imigran atau seperti apa, Ustadz? Mungkin pengen dapat gambaran, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Sidik. Pak Hadi, silahkan. Kita kumpul dulu ya, Ustaz Samsi ya. 3 penanya dulu, baru setelah itu dijawab. Pak Hadi, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya. Tadi disebutkan kalau Islamofobia dapat, maksudnya yang buzzer itu dapat suntikan dana ya. Itu dananya dari mana ya? Sepertinya dananya unlimited begitu ya. Apa dia mengajukan proposal seperti biasa atas nama yayasan atau atas nama komunitas? Pertama. Yang kedua, Islamofobia itu kalau di Amerika tadi disebutkan ada 10% muslimnya juga. Apakah yang 10% itu ada Islamofobianya lagi gitu? Dan kalau di Indonesia juga apa Islamofobianya berapa persentase dari jumlah ya hampir 85% lebih gitu.
Itu aja cukup 2 Pak. Cuma nanti untuk edukasi agar supaya masyarakat Islam tidak Islamofobia itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Ada 2 Ya. pertanyaan Pak Hadi ya. Yang pertama tadi siapa yang fundingnya buzzer itu. Yang kedua adalah di internal Muslim, mungkin pertanyaannya ini ya, adakah pergesekan di internal Muslim sendiri gitu ya Pak Hadi ya? Iya, ada Islamofobianya juga gak gitu? Itu malah pekerjaan rumah kita juga ya. Iya, makasih Pak Hadi. Ya, sama-sama, Pak. Yang terakhir ini Pak Nasruddin, silakan Pak Nasruddin, sudah bisa? Assalamualaikum, bisa terima? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo. Bisa. Langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsi. Luar biasa, salam sehat Pak Samsi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita dari Lombok. Ini begini Pak Samsi, saya mau lihat itu bagaimana tanggapan Pak Samsi dengan Islamfobia. Sedang di luar negeri itu kan sudah ada aturan tidak boleh membuat Islamfobia. Sementara Indonesia ini masih terjadi semacam ditakuti gitu loh. Sekarang ini kan lagi ramai mau presiden tahun depan pemilu. Nah, seakan-akan ini pola sekarang ini sangat ditakuti kehadiran Islam. Nah, ini yang bagaimana sehingga ada intelijen ini sekarang supaya jangan sampai, ya maaf langsung kita bicara politik, Anies naik karena takut Islam nanti bagaimana caranya supaya Islam tidak ada lagi, ada kadrun, ada cebong apa semua, maaf saya bicara politik, karena ini kan agak nanti pertentangan sehingga seakan-akan Islam itu ditakuti gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang harus metode apa yang dipakai supaya bisa kita diterima baik dalam Islam sendiri maupun di luar Islam. Karena sekarang ini antara NU aja di dalam NU sudah terbagi 2, Islam Nusantara dan NU. Ini kan lebih tambah rancu kalau kita yang bicara tentang Islam. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita sebagai Pak Samsi Ali bisa center dari luar, Islam yang utuh bagaimana sih sebenarnya sebaik bagus Indonesia ini. Sekarang Islam Nusantara. Ini yang kita harus bagaimana caranya supaya tidak ada lagi selisih antara Islam ini Islam, sehingga kita ini betul-betul beragama yang baik di Nusantara kita sendiri sehingga menjadi makasih, Pak Islam yang bagus seluruh dunia. Makasih. Sudah ditangkap Pak ininya pertanyaan. Oke, makasih. Ada 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak nanti lupa ya kalau terlalu banyak pertanyaannya. 3 dulu untuk pertama ini. Silakan Ustadz Samsi, pertanyaan pertama dari Pak Sidik tadi ya tentang Native American Muslim itu gimana kira-kira gambarannya? Dan bagaimana sih gambaran dari Native American Muslim itu? Apakah mungkin ya berbeda dengan yang import American Muslim atau gitu kira-kira? Yang kedua tadi tentang buzzer dan buzzer itu ya. Dan di internal Muslim sendiri, apakah ada silang pendapat juga gitu atau ada clash juga? Kemudian yang ketiga tadi, bagaimana kurang lebih sama ya Pak Nasruddin, bagaimana Ustadz Samsi sebagai imam di sana itu menghadapi perseteruan atau kompetisi antar Muslim sendiri. Itu Ustadz, silakan Ustadz Samsi. Baik, jadi yang pertama tentang istilah saya tadi bahwa kita harus menjadi bagian dari the larger American community atau komunitas Amerika. Ada 2 kata yang biasa dipakai di situ. Ada kata asimilasi dan ada kata integrasi. Ternyata yang kita maksudkan itu adalah integration, berintegrasi. Integrasi itu artinya apa? Menjadi bagian dari masyarakat itu tanpa kehilangan identitas kita. Dan sesungguhnya Amerika kita apresiasi bahwa Amerika itu menghargai itu. Makanya di Amerika ini kan hampir semua budaya itu ada. Kalau kita jalan-jalan misalnya di kalangan komunitas Muslim saja di kota New York ini, kita ke Harlem, Bronx, itu banyakkan dari Afrika Utara. Dengan pakaian-pakaian Afrikanya masih di jalan-jalan di mana-mana gitu. Kemudian kita ke Brooklyn yang bersampingan dengan Yahudi, orang-orang Arab banyak pakaian-pakaian Arab biasa. Ya. Lalu kemudian kita ke misalnya di Queens ini banyak orang Asia Selatan, Bangladesh, di mana-mana pakaian Bangladesh juga nggak ada masalah. Itu integrasi. Tapi mereka sudah menjadi bagian dari Amerika. Nah, itu integrasi. Jadi menjadi bagian tanpa kehilangan identitas. Dan ini yang kita dorong terus-menerus ini. Masyarakat Muslim di sini, ya. Nah, Native American juga demikian. Ya, mereka sesungguhnya orang-orang yang paling banyak masuk Islam sebelum 9/11.
Afro-American itu. Karena mereka kemudian tersadarkan oleh sejarah bahwa dulu seperti yang saya sebutkan tadi, hampir 70% budak-budak yang dibawa dari Afrika itu beragama Islam. Tapi kemudian mereka tidak diberikan kesempatan, bukan sekedar itu, dipaksa kemudian masuk ke agama Islam, namanya diganti, tidak boleh menampilkan budayanya lagi. Ya. Maka banyak kemudian nenek moyangnya masuk ke agama Kristen secara terpaksa. Nah, belakangan anaknya kan menerima seolah-olah Kristen sudah menjadi agamanya. Padahal tidak demikian. Dan akhirnya setelah mereka tak sadar sejarah, mereka kemudian kembali. Ya. Maka Islam ini berkembang sebelum 9/11 itu di kalangan Native American. Boleh dikata ketika itu lebih 60% orang-orang Islamnya beragama berkulit hitam, ya. Dan banyak di antara mereka masuk Islam ini itu latar belakangnya dari Elijah Muhammad. Elijah Muhammad ini adalah pejuang hak-hak orang hitam. Jadi dia membentuk organisasi namanya Nation of Islam. Nah, Nation of Islam ini itu bukan agama sebenarnya, karena mereka masjid, bukan masjid, mereka temple. Nah, alhamdulillah dari kalangan Nation of Islam ini ada yang masuk Islam betulan. Salah satunya misalnya yang kita kenal adalah Malcolm X itu. Malcolm X masuk Islam betulan, padahal latar belakangnya dari Nation of Islam. Nah, dia menjadi bagian dari Nation of Islam untuk memperjuangkan hak orang hitam. Kenapa mereka memakai kata Islam? Karena mereka sadar bahwa Islam itu adalah kata yang membebaskan. Kata yang memberikan kemerdekaan, kebebasan. Maka dipakailah Nation of Islam, bangsa yang ingin merdeka gitu. Tapi bukan berarti meyakini Islam sebagai agama. Alhamdulillah, ternyata itu menjadi jembatan hidayah bagi mereka. Anaknya Elijah Muhammad sendiri itu menjadi imam, namanya Imam Warithuddin Muhammad. Ya, jadi native Islam tetap ada, cuma memang dengan datangnya imigran ini semakin berkembang imigran dan native Islam semakin kurang berkembang. Kurang berkembangannya itu adalah begini. Pertama karena orang-orang hitam ketika masuk Islam itu mereka sudah merasa orang Amerika. Jadi sudah taken for granted. Jadi seolah-olah sudah jaminan kehidupannya udah bagus. Kira-kira begitu. Jadi jiwa struggle-nya, jiwa perjuangannya itu kurang. Ya. Nah sehingga statis gitu. Nah apa yang terjadi ketika imigran datang, imigran dengan jiwa yang membara untuk menjadi orang sukses berhasil. Maka organisasi-organisasi nasional besar di Amerika, Muslim maksud saya, itu adalah milik orang-orang imigran. Sementara Native American itu kurang kurang inisiatif lah kira-kira begitu. Nah, tapi mereka yang justru merasa orang asli Amerika gitu. Nah, sehingga terjadi kadang ada clash tanpa disadari, terjadi clash dalam arti bukan fisik ya, tapi clash dalam arti persaingan antara Native Muslim, Native American Muslim dan pendatang itu. Nah, puncaknya itu tahun 2000 ketika terjadi pemilihan Presiden Bush ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Al Gore, lawannya Bush ketika itu, menjadikan Lieberman, senator dari Connecticut, Yahudi, menjadi wakilnya, wakil Al Gore. Sementara Bush mengambil yang lain itu siapa namanya? Saya lupa. Wakilnya Bush ketika itu. Nah, orang Islam imigran melihat bahwa Al Gore ini tidak cocok bagi orang Islam karena calon wakilnya Yahudi. Nah, akhirnya suaranya diberikan kepada Bush. Karena gara-gara orang Islam memilih Bush, menanglah Bush itu. Karena Bush itu menang hanya 3.000 suara saja menjadi presiden, hanya 3.000 suara saja. Dan itu dianggap karena orang Islam memberikan suaranya kepada Bush. Marahlah Native American itu. Orang Native Muslim American. Kenapa? Karena Native Muslim American tradisinya selalu demokrat. Ya. Jadi ini situasi yang sering terjadi secara internal dalam kalangan orang Islam ya. Tapi alhamdulillah itu tidak pernah parah ya. Perbedaan itu tidak pernah parah karena kita sadar bahwa kita semua adalah umat Islam, berada di Amerika dan punya tantangan yang sama dan punya cita-cita yang sama. Kalau dari Pak Hadi tentang dana ini ya memang dari perusahaan-perusahaan yang tentu punya kepentingan juga ya. Karena perusahaan ini kan apalagi media misalnya itu tidak bisa lepas dari kepentingan. Segala sesuatu di Amerika dan di Barat, bahkan di dunia sekarang ini, itu dikontrol oleh kapital. Namanya juga dunia kapitalis kan. Maka seringkali punya kepentingan-kepentingan itu. Islam datang itu ya tentu kapital akan bisa terancam dengan konsep-konsep Islam yang ada kan. Maka banyak orang-orang yang punya opportunis ya, mempergunakan ini. Mereka membentuk misalnya organisasi non-profit, ya. Lalu kemudian organisasi ini memajukan
pengajuan dan permintaan dana bahwa dia memperjuangkan demokrasi misalnya, memperjuangkan human right misalnya, memperjuangkan hak asasi wanita misalnya, atau kesetaraan gender misalnya, pakai nilai-nilai yang nampak seperti indah gitu. Ya. Tapi tujuannya adalah meredam Islam gitu. Nah ini mereka pakai semuanya. Maka mereka minta dana dari beberapa perusahaan-perusahaan, dan dana di Amerika ini banyak sebenarnya. Asal tahu saja caranya gitu. Ya. Cuma orang Islam saja yang belum bisa. Kenapa? Karena Islam masih takutin gitu. Ya. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan dana semudah seperti itu. Ya. Tapi mereka ini dengan sangat mudah sekali. Kenapa? Karena mereka dianggap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, emansipasi wanita, dan seterusnya. Nah itu jadi banyak sekali. Silakan ditonton videonya itu di Al Jazeera YouTube ya. Kalau Pak Nasaruddin, ya saya kira bagaimana cara menghadapi fobia di kalangan umat Islam sendiri itu tidak ada lain adalah kita harus kembali, saya kira yang terpenting itu adalah kembali melihat sekali lagi metode dakwah yang kita lakukan. Kita bisa menyalahkan orang lain. Tapi coba lihat para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita, para ulama kita, para pendidik di kalangan umat ini, apakah memang dakwah kita sudah efektif selama ini? Ini saya kira kritikan yang pertama. Jangan sampai kita melompat menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri ternyata belum efektif ya, dalam melakukan tugas-tugas itu. Nah, akhirnya masyarakat kita terpecah, masyarakat kita ada yang ke sana, ada yang ke sini, dan lain sebagainya, karena terkadang metode dakwah kita sendiri mungkin belum efektif untuk menyatukan umat itu. Maka saya kira Indonesia sebagai negara muslim dengan penduduk muslim terbesar dunia harus mulai menyadari ini, bahwa kita harus kembali kepada ukhuwah dan persatuan dalam rangka memperkuat posisi umat di dalam kerangka kehidupan nasional. Dan kalau umat Islam Indonesia kuat, maka Indonesia kuat. Kalau Indonesia kuat, umat Islam juga akan kuat. Gitu. Kita jangan pernah diperhadapkan seolah-olah kalau kita menjadi muslim yang baik, kita nggak menjadi Indonesia yang baik. Atau sebaliknya begitu. Untuk menjadi orang Indonesia yang baik, seolah-olah jangan kelihatan Islamnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya dibodohin. Dan jangan pernah kita mau dibodohin. Hanya Indonesia yang bisa menyatukan antara komitmen agama dan komitmen nasional. Dan itu tidak dipertentangkan. Dan kita bersyukur kepada founding fathers bangsa Indonesia, bahwa mereka sudah merumuskan ya dasar-dasar negara yang begitu sangat sesuai dengan keragaman gitu, dan tidak merugikan kita umat Islam sebagai bahagian dari mayoritas gitu. Karena ketuhanan yang Maha Esa bagi kita adalah la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ya, silakan yang lain terjemahkan sesuai dengan agamanya. Tapi bagi kita nggak dirugikan dengan itu. Maka mari kita umat Islam ini selalu ya merunut persatuan, menjaga persatuan, dan kemudian berusaha untuk mendapatkan posisi-posisi politik demi untuk membangun umat dan bangsa kita sendiri. Saya kira begitu, Allahu a'lam. Baik, makasih Pak Samsi, Ustadz Samsi. Kemudian ini ada 3 pertanyaan lagi, Ustadz. Ada 3 penanya yang angkat tangan. Kita persilahkan. Yang pertama Pak Hadi Surya. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi bukan surat sudah tadi. Pak Hadi sudah tadi. Ya. Oh ya, sudah ya. Turunin aja hanya. Turunin belum. Ya, ini ada Al-Qadri Arsi. Ini pertanyaan 1 tentang peran Yahudi Zionisme dalam proses Islamofobia. Itu di sana bagaimana di Amerika itu? Begitu kentara sekali nggak? Itu aja Pak ya. Ya, makasih. Ini namanya siapa nih ya? Oke. Satu lagi dari atas nama Jeffrey ya. Silakan. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, tadi Ustadz Samsi Ali pernah membahas tentang standar ganda. Apakah standar ganda yang digunakan Amerika itu terhadap Muslim sama dengan standar ganda Eropa? Dan apa yang dilakukan oleh kita sebagai Muslim terhadap standar ganda tersebut? Demikian mungkin, terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Saya juga izin Ustadz Samsi membacakan yang di chat ya Ustadz. Ini ada yang nanya tentang ini media yang begitu bebasnya memprovokasi orang-orang dengan berita-berita yang yang memancing konflik begitu, seperti Islamofobia. Nah, apakah di Amerika juga ada semacam lembaga sensor seperti di Indonesia ada KPI, ketika ada pemberitaan yang memancing konflik, ketegangan itu kemudian dipersoalkan misalnya begitu, dibawa ke pengadilan gitu. Itu Ustadz Samsi, ada 3 pertanyaan. Baik, jadi yang pertama tentang gerakan Zionisme ya.
ini memang kita akui mereka punya kekuatan lobby yang sangat luar biasa di Amerika. Dan itu saya sebutkan tadi, korban yang terakhir itu adalah anggota Kongres Muslim Ilhan Omar, wanita muda, umur baru sekitar 34 tahun, memakai jilbab, menjadi anggota Kongres, dan kemudian menduduki posisi sebagai anggota Komite Urusan Luar Negeri, Foreign Affairs. Dan itu komite yang paling bergengsi di Kongres. Dan di sana dibicarakan ragam kebijakan-kebijakan yang akan diperlakukan oleh Amerika di luar negeri, termasuk di Timur Tengah dan Palestina Israel tentunya. Dan selama ini dia sangat tajam ya mengkritik pendudukan Israel dan sebagainya. Dan akhirnya dia ketika Republikan menguasai Kongres, dia harus menjadi korban. Kenapa demikian? Bukan karena dia wanita, bukan karena dia orang hitam, bukan karena dia imigran, banyak juga yang lain kok seperti itu. Tapi karena dia Islam. Dan ini adalah salah satu bukti nyata bahwa lobby Zionis Yahudi ini sangat kuat sekali. Dan memang di Kongres itu sekarang ada 3 lobby yang paling kuat. 3, 4 lah. Yang pertama lobby Yahudi Zionis ini yang paling kuat pertama. Dananya luar biasa. Semua calon presiden, ya walaupun sangat populer di masyarakat, kalau tidak punya restu dari lobby Yahudi ini namanya AIPAC itu most probably nggak akan lolos. Ya. Salah satu di antaranya calon presiden namanya Bernie Sanders, itu orang Yahudi malah. Tapi Bernie Sanders ini tidak mau tunduk kepada Zionis, walaupun dia Yahudi. Dia nggak pernah lolos kok, selalu kalah. Padahal sangat populer sekali, di mana-mana populer Bernie Sanders itu. Ya, nggak pernah lolos. Jadi siapa saja calon presiden Amerika itu harus dapat restu dari AIPAC yang namanya Zionis lobby ini. Ini yang paling kuat pertama. Yang paling kuat kedua tentu ini senjata ini. Lobby senjata di Kongres itu. Makanya senjata selalu saja bebas walaupun sudah banyak mati gitu. Ya. Pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Ribuan orang mati di Amerika atas kebebasan senjata. Tapi nggak pernah dilarang gitu. Kenapa? Punya kekuatan lobby luar biasa. Nah yang ketiga adalah gay sekarang. LGBTQ itu. Jangan pernah coba-coba mengkritik LGBTQ itu. Nah, itu kekuatan lobbynya luar biasa gitu. Nah sangat luar biasa. Baru yang keempat tembakau. Ya, tembakau. Jadi LGBTQ dan ini LGBTQ sudah menjadi global sekarang. Sudah masuk Indonesia kemana-mana sekarang. Ya. Nah, jadi Zionis sangat kuat sekali dan pengaruhnya bisa dirasakan kepada media, kepada politik, ya. Dan ini juga salah satu hal yang harus kita pelajari sebagai umat bahwa memang untuk bisa kita memiliki pengaruh yang kuat dalam aspek-aspek kehidupan seperti politik, pendidikan, sebagainya, ya harus kuasa ekonomi. Karena kenyataannya begitu. Maka wajar saja kalau zakat dan sholat itu selalu dikaitkan. Karena orang Islam ini alhamdulillah komitmen sholatnya tinggi. Tapi jangan lupa aqimus shalah wa atuz zakah gitu. Ya. Jangan kemudian aqimus shalah keluar lapar gitu. Enggak ada yang makan gitu. Atau pergi umrah dijual tanahnya gitu. Pulang-pulang jadi miskin ya, fakir gitu. Enggak begitu. Islam ini agama yang imbang, yang rasional, yang praktis, agama kehidupan gitu, bukan agama kematian. Kalau mati mah mati. Bagaimana kita hidup secara Islam gitu. Dengan mulia gitu. Ya, sering saya mengatakan Islam tidak mengajarkan kita mati. Islam mengajarkan kita hidup. Dengan kehidupan inilah kita akan mati dengan baik. Gitu kan. Begitu. Jadi Zionis ini mengontrol perekonomian dunia. Bukan berarti orang Yahudi nggak ada miskin. Ada orang Yahudi miskin. Tapi mereka punya kantong-kantong perekonomian semuanya. Wall Street-nya, bisnis-bisnis besar. Dunia kapital, permodalan. Mereka memiliki semua. Lalu dengan itu mereka kontrol media. Dengan media mereka membuat image dan persepsi. Dengan itu semua mereka pengaruhi. Dan sekali lagi, sering saya mengatakan peperangan yang paling dahsyat yang kita hadapi sekarang ini bukan peperangan nuklir, peperangan persepsi. Siapa yang memenangkan persepsi, dia memenangkan dunia ini. Ya, begitu kira-kira tentang Zionis ini. Itu realita ya. Nah tentang Pak Jeffrey tentang standar ganda, ya memang itu kenyataan itu. Dan kalau nggak salah pernyataannya apakah yang kita lakukan ya? Ya tentu hal yang paling efektif yang kita lakukan adalah menjadi bahagian dari sistem dalam arti positif ya, bukan arti negatif. Menjadi bahagian dari sistem kenegaraan, kebangsaan sehingga kita bisa menentukan kebijakan. Kita bisa berkuar-kuar di pinggir jalan. Kita bisa demonstrasi di pinggir jalan, tapi berapa efektivitasnya? Kalau kita masuk dalam sistem menjadi pelaku perubahan itu akan lebih efektif. Makanya kenapa Ilhan Omar dipecat itu kan ancaman dalam sistem.
Itu selalu jadi ancaman dalam sistem. Maka kalau kita ingin merubah standar ganda Amerika ini, kita dorong orang Islam ini menjadi bagian dari larger American community tadi itu. Maka saya selalu dalam khutbah saya, dalam ceramah-ceramah saya, bahwa kita ini orang Amerika dan kita harus menjadi bagian dari sistem perpolitikan Amerika sekarang ini. Dari sana lah kemudian kita melakukan perubahan-perubahan gitu. Kalau dari luar kita bisa saja saya waktu Donald Trump dulu mengeluarkan peraturan ingin melarang orang Islam, kami demonstrasi di Times Square, 10.000 orang, mayoritasnya non-Muslim. Keluar dengan tema apa? Dengan tema Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Tapi efektifnya berapa? Bandingkan kalau kita duduk di Kongres misalnya. Nah ini, maka kita dorong anak-anak muda kita untuk menjadi bagian dari sistem tersebut ya. Untuk melakukan perubahan kebijakan yang standar ganda tadi. Lalu media ini di sini nggak ada aturan-aturan seperti itu. Namanya juga liberal kan. Liberal itu kan artinya kebebasan tanpa batas. Nah, ini menjadi dilema. Dilemanya apa? Karena di satu sisi kita syukuri bahwa kita bisa ngomong apa saja. Dan itu bisa kita manfaatkan bagi kita orang Islam secara positif. Kita bisa berdakwah, kita bisa mengeritik, kita bisa meluruskan. Ya. Dan ini positif. Tapi kemudian dilemanya adalah ini dipakai juga sebagai kebebasan untuk justru merendahkan, melecehkan agama misalnya. Nah ini jadi masalah. Nah itu kan alasan yang dipakai oleh yang membakar Al-Quran kan. Nah sehingga mau tidak mau memang kebebasan itu harus ada sebuah aturan-aturan sebagai pertanggungjawaban. Hanya saja peraturan ini jangan sampai dilicikin. Sehingga ketika kekuasaan dikritik dianggap anti negara, anti bangsa, anti pemerintahan. Padahal tidak demikian. Nah ini, jadi di Amerika nggak ada yang seperti itu. Sehingga mohon maaf, Barack Obama dulu pernah digambarkan bahkan ya dengan kerah yang sedemikian kejinya gitu. Barack Obama pernah dulu digambarkan kartu pakai sorban gitu, orang Afrika gitu. Donald Trump juga digambarkan dengan macam-macam lah, Pinocchio gitu ya. Ini biasa saja di Amerika itu, biasa saja di Amerika. Karena itu bagian dari kebebasan berekspresi yang tentu ada baiknya, tapi banyak juga buruknya. Demikian juga sebaliknya, ketika ada aturan-aturan media itu, terkadang juga ada buruknya di situ, karena di situ mudah kita mengkriminalisasi orang yang kita anggap justru berseberangan dengan kita gitu. Jadi siapa yang punya kekuasaan dia akan menguasai media karena dia yang akan mempergunakan peraturan tersebut. Nah, ini jadi bahayanya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Samsi, ini tinggal 4 menit lagi waktu kita ya. Satu orang pertanyaan terakhir, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menggarisbawahi bahwa memang Amerika Serikat itu punya konsep politik luar negeri yang standar ganda. Dalam teori diplomasi, ada 2 yang saya lihat, bahwa Amerika itu menang dalam peperangan, tapi kalah dalam pertempuran. Artinya dia menang dalam opini media, apa yang diutarakan oleh Ustaz Samsi. Bagaimana di Irak, dia tidak pernah menang dalam pertempuran, tapi dia kalah dalam peperangan. Nah, konsep standar ganda di Amerika Serikat inilah yang menjadi peluang dan kesempatan bagi Islam untuk bisa mengembangkan jaringan-jaringannya, karena kita tahu bahwa kultur bangsa Amerika Serikat sendiri itu paradoksal, standar ganda apa yang tadi diutarakan oleh Pak Ustadz Samsi. Jadi saya teringat apa seorang jenderal perang Amerika pada saat dia menyerang Vietnam yang menyatakan bahwa kita salah dalam pertempuran, salah dengan musuh yang berbeda, dan ketiga hal tersebut itu menjadi opini yang dibangun oleh Amerika, tapi dia menang dalam peperangan. Menang dalam peperangan artinya menang dalam opini. Contoh tampilnya Rambo di Vietnam itu menunjukkan bahwa Amerika itu menang dalam peperangan. Tapi dalam pertempuran itu dia kalah. Musuh yang salah, waktu yang salah, tempat yang salah. Nah, barangkali ini di sini buat Imam Samsi sebagai guru mursyid ini bisa mampu menerjemahkan konsepsi standar ganda Amerika Serikat tadi. Karena
peluang dan momentum menyatukan kekuatan potensi umat Islam di Amerika itu cukup besar. Kenapa minoritas umat Islam di Amerika, sementara Amerika Serikat jumlah penduduknya lebih besar daripada umat Islam di Amerika? Ada potensi kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Nah, sementara di Indonesia yang mayoritas umat Islam ada potensi kekhawatiran, ya kan, dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan umat di luar Islam. Nah, ini dua hal yang berbeda, satu kultur bangsa Indonesia dengan kultur bangsa Amerika. Di sana Amerika berstatus ganda, di Indonesia ini hampir sama, ya kan, ambivalensi menempatkan posisi kekuatan potensi Islam di mata dunia. Nah, jadi oleh karena itu, terima kasih Pak Imam. Waktu kita terbatas Pak Imam. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya bisa telepon Pak Ustadz Samsi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ini Pak Ustadz Samsi sekalian mungkin untuk closing statement ya. Bagaimana melihat masa depan Muslim di Amerika Serikat? Melihat ini, apalagi Ustadz Samsi kan sudah 26 tahun di Amerika. Bagaimana saya yakin sudah bisa memberikan semacam prediksi ke depan lah, apalagi setiap hari itu terlibat dalam aktivitas dakwah di Amerika Serikat. Itu sekaligus nanti menjawab Pak Imam. Ustadz. Silakan Ustadz Samsi. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Imam tadi itu benar ya. Jadi saya kira memang tanggung jawab kita ke depan. Dakwah yang kita lakukan ini sering saya mengatakan bahwa bukan sekedar menambah pengikut. Tapi tujuan daripada dakwah itu adalah in urida illal islah. Kita ingin membawa perbaikan. Dan salah satu bentuk perbaikan itu adalah bagaimana agar Amerika bisa lebih bijak dan adil, fair dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan luar negeri. Kita tidak ingin privilege. Kita tidak perlu dilebihkan, lebih didukung, lebih enggak perlu. Yang penting Amerika itu kita inginnya fair saja gitu. Termasuk di Palestina Israel saja. Tapi kan selama ini kan selalu Amerika mendukung Israel. Pertanyaannya mungkin adalah kenapa kok Amerika selalu mendukung Israel? Ada dua jawaban situ. Pertama adalah karena kita akui kekuatan lobby Zionis tadi itu. Dan kekuatan lobby ini kemudian merembes kepada cara pandang masyarakat Amerika bahwa seolah-olah dalam pertikaian Israel-Palestina itu justru yang dirugikan, yang terancam itu Israel. Karena selalu ditampilkan sebagai negara kecil, berada di tengah-tengah negara Islam besar, yang setiap saat bisa dicaplok gitu, bisa diserang gitu. Nah, gitu. Jadi ini yang ada di benak umum masyarakat Amerika dengan kekuatan media tentunya. Ya, kemudian politisi-politisi yang dikasih dana itu juga menyuarakan seperti itu. Nah, ini kemudian kita sadari dalam gerakan-gerakan dakwah yang kita lakukan. Maka pergerakan dakwah yang kita lakukan adalah melakukan perombakan ini. Melakukan perubahan. Nah, ini juga sama kalau kita kembali dalam kehidupan kita secara global dalam dunia sekarang ini. Dakwah kita yang kita lakukan itu bukan sekedar ceramah-ceramah, bukan sekedar retorika, tapi bagaimana bisa melakukan perombakan. Ini dalam kaitannya tertarik dengan pertanyaan Pak siapa dari Lombok ya, tadi yang mengatakan tentang fobia dalam kalangan umat Islam sendiri. Bagaimana kita bisa merubah mindset ya umat kita sendiri bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin, perbaikan-perbaikan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam perpolitikan. Kalau umat Islam terlibat aktif dalam politik, maka harapan kita akan menjadi lebih baik. Tapi ini peranannya tidak mudah, karena terkadang ada individu-individu, figur-figur kemudian yang beragama Islam berada di posisi politik yang kemudian justru merusak citra Islam itu. Maka disinilah kemudian dakwah itu harus merangkul semua ini. Bagaimana politisi-politisi ini bisa menjadi muslim yang baik dan menjadi politisi yang baik. Sehingga dakwah itu ya bukan sekedar ceramah yang berapi-api. Karena ceramah yang berapi-api yang di atas panggung atau di atas mimbar itu, fungsinya sekitar 10%, 15% dari seluruh rangkaian dakwah yang kita lakukan. Dakwah yang kita lakukan itu mencakup seluruh lini kehidupan, pendidikan, bisnis, kultur, budaya gitu. Ya, sehingga Hollywood harus menjadi objek dakwah kami di Amerika. Maka kami misalnya ada bersahabat dengan ada seorang teman namanya Russell Simmons, itu orang Hollywood, Afro American. Biasa pernah mengundang saya ke rumahnya ceramah. Ya, ketemu dengan P. Diddy, ya, penyanyi rock itu, penyanyi hip hop itu, segala macam. Nah, ini kan dakwah yang kita lakukan itu, bukan ceramah. Tapi bagaimana berinteraksi memperlihatkan bahwa ternyata orang Islam itu
pikirannya begini, pembawaannya begini. Orang Islam itu tidak mengancam kultur yang positif ya, kultur Amerika yang sudah positif. Oh, kalau orang Islam itu datang di Amerika bukan berarti harus ganti baju gitu, harus pakai baju jubah semua kan, atau pakai sorban semua. Tidak begitu. Nah, ini bagian dari dakwah yang kita lakukan. Nah, kami di Amerika itu memulai semua ini dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Salah satu hal yang kami lakukan adalah apa yang diistilahkan dengan interfaith dialog itu. Interfaith dialog atau dialog antar agama itu adalah upaya-upaya untuk melakukan pendekatan persuasi untuk mengurangi stigma, ketakutan, kekhawatiran. Bahwa dengan kita melakukan dialog, mereka akan membangun persepsi bahwa oh ternyata orang Islam itu bisa bersahabat. Selebihnya, mereka akan belajar, dan selebihnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Islam ini insya Allah akan jaya, akan besar, akan sukses, karena itu janji dalam Al-Quran. Yuriduna lidfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu enggak senang. Tapi pada akhirnya di ujung surah As-Saff itu, Allah mengatakan, فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami, kata Allah, memberikan ta'yid, ya, penguatan kepada orang-orang beriman, maka mereka pun akan menang. Maka itu keyakinan kita. Tantangan yang kita rasakan dan kita hadapi saat ini, itu bagian dari proses untuk menuju kepada kemenangan itu. Kita nggak pernah melihat itu sebagai tantangan atau halangan, tapi hanya proses saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Syamsi Ali telah berkenan untuk berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah juga berkenan untuk hadir pada acara malam hari ini. Dari awal sampai akhir. Dan insya Allah acara seperti ini akan kami laksanakan rutin setiap 2 bulan sekali dengan mengundang berbagai macam tokoh ya. Dan kami ucapkan makasih banyak pada Ustadz Syamsi Ali. Selamat melanjutkan aktivitas karena masih pagi. Dan Bapak Ibu sekalian di sini selamat istirahat karena sudah malam gitu. Demikian mohon maaf dari kami atas mohon maaf dari kami jika selama terselenggaranya acara ada kekurangan-kekurangan selama beberapa jam terakhir ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.